Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang anak pendeta bernama Daniel. Ayahnya, Pendeta Markus, adalah sosok yang dihormati di gereja dan komunitas sekitar. Sejak kecil, Daniel dibesarkan dalam tradisi Kristen yang kuat, menghadiri kebaktian setiap minggu dan belajar Alkitab dengan penuh tekun. Namun, di balik senyum dan sikap patuhnya, Daniel menyimpan rasa penasaran yang dalam tentang makna hidup dan Tuhan yang sesungguhnya. Seiring bertambahnya usia, Daniel mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Dia sering bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak agama dan keyakinan di dunia ini, dan apakah semua orang benar dalam cara mereka beribadah. Pertanyaan-pertanyaan ini membuatnya terbangun pada suatu malam, saat ia membuka buku-buku di perpustakaan gereja yang jarang disentuh orang. Suatu hari, saat membersihkan perpustakaan gereja, Daniel menemukan sebuah kitab yang berbeda dari Alkitab, sebuah Al-Quran. Awalnya, ia ragu untuk membacanya, takut jika hal itu dianggap pengkhianatan terhadap keyakinannya sendiri. Tapi rasa penasaran menang, dan perlahan-lahan ia mulai membaca ayat-ayat yang tertulis. Semakin dalam ia menyelami isi Al-Quran, semakin ia merasa ada kedamaian dan kebijaksanaan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Daniel mulai belajar tentang Islam secara diam-diam. Ia mengunjungi komunitas Muslim di desa tetangga dengan identitas yang disamarkan, belajar dari mereka tentang ajaran Islam, cara sholat, dan kisah Nabi Muhammad SAW. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa setiap kali ia berdoa, dan ia mulai merasakan bahwa inilah jalan yang selama ini dicari. Namun, perjalanan Daniel tidak mudah. Ia tahu jika keluarganya mengetahui hal ini, mereka akan sangat kecewa bahkan marah. Ia takut kehilangan ayah yang sangat ia hormati dan komunitas yang selama ini menjadi bagian hidupnya. Maka, dengan penuh rahasia, Daniel menjalani hidupnya, antara menjadi anak pendeta di siang hari dan seorang pemuda yang belajar Islam di malam hari. Suatu ketika, Daniel menghadiri sebuah pertemuan antaragama yang diadakan di kotanya. Di sana, ia mendengar berbagai pandangan dan kisah tentang keimanan, toleransi, dan cinta antar umat beragama. Pertemuan itu memberinya keberanian untuk lebih terbuka dengan dirinya sendiri. Akhirnya, di suatu malam yang hening, Daniel mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara lirih, di sebuah ruang kecil di rumah salah satu teman muslimnya. Hatinya bergetar antara kebahagiaan dan kecemasan, tapi ia merasa damai dan yakin bahwa inilah jalan yang benar untuknya. Beberapa minggu kemudian, ayahnya, Pendeta Markus, mulai curiga dengan perubahan sikap Daniel. Suatu sore, Markus menemukan Al-Quran yang tersembunyi di bawah tempat tidur Daniel. Dengan perasaan campur aduk, Markus menghadapi putranya. Daniel, dengan penuh keberanian dan kejujuran, menceritakan perjalanan spiritualnya. Pendeta Markus merasakan sakit hati dan kekecewaan, tapi juga tergerak oleh ketulusan anaknya. Perlahan, melalui dialog dan waktu, Markus belajar untuk memahami pilihan Daniel. Ia mulai membuka diri untuk mengenal Islam lebih jauh, dan meskipun tak mudah, hubungan mereka berdua tetap terjaga oleh rasa cinta dan penghormatan yang dalam. Daniel kini hidup dengan penuh keyakinan, sebagai seorang Muslim yang juga masih mencintai keluarganya. Kisahnya menjadi contoh bagaimana iman adalah perjalanan pribadi yang penuh liku, tapi bisa dijalani dengan penuh kasih dan pengertian.